Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sesi Selasa 1, akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu mesin las dan mesin bor. Saya Dinda Syafa, NPM 190-320-117, akan menjelaskan tentang pengertian dari mesin las. Mesin las adalah mesin perkakas yang digunakan untuk menggabungkan logam yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Sumber panas pada las listrik ditimbulkan oleh busur api arus listrik antara elektroda las dan benda kerja. Klarifikasi mesin las. Pengelasan berdasarkan cara kerja dibedakan menjadi 3 kelas utama. Yang pertama adalah pengelasan cair. Pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik. Yang kedua adalah pengelasan tekan. Pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan ditekan hingga menjadi satu. Yang ketiga adalah pematerian. Pematerian adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat dan dijadikan satu dengan menggunakan logam yang bertitik cair rendah. Nama saya Delicia Salsabila Alfani, NPM 190320-110. Di sini saya akan menjelaskan tentang las listrik. Las listrik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah mesin las arus bolak-balik atau biasa disebut dengan mesin las transformator. Kelebihannya ialah perawatannya jauh lebih murah. Kekurangannya ialah tidak dapat digunakan untuk mengelas segala jenis logam. Yang kedua ialah mesin las arus searah. Arus searah ini berasal dari mesin berupa dinamo motor listrik searah. Yang ketiga ialah mesin las ganda. Mesin las ganda ini mampu melayani pengelasan berupa arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Sukma Febianto, NPM 190-320-10186, kelompok 1. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan macam-macam peralatan las listrik. Yang pertama, pembangkit arus listrik sebagai alat untuk memasok energi atau mengatur arus yang bekerja. Yang kedua, holder atau pemegang elektroda, berfungsi untuk pemegang elektroda pada saat proses pengelasan. Yang ketiga, klem massa, dipasang pada meja kerja las pada saat proses pengelasan. 4. Meja kerja las digunakan untuk menaruh benda kerja pada saat proses pengelasan. Kelima, elektroda sebagai perekat atau bahan tambah pada proses pengelasan yang dipasang atau dijepit pada holder atau pemegang elektroda. Yang keenam, tang penjepit, berfungsi untuk menjepit atau pemegang benda kerja yang telah dilas karena panas maka tidak dimungkinkan untuk dipegang dengan tangan terbuka. Yang ketujuh, palu las, untuk membersihkan kotoran atau kerak pada hasil las-lasan pada sambungan. Yang kedelapan, sikat baja, untuk membersihkan benda kerja dari kotoran pada hasil las-lasan. Yang kesembilan, sarung tangan, untuk melindungi kita dari panas yang dihasilkan dari pengelasan dan percikan api pada waktu pengelasan. Yang ke-10, topeng las, untuk melindungi mata kita dari cahaya las yang sangat menyilaukan mata. Yang ke-11, baju kerja, dipakai pada saat proses pengelasan agar terlindung dari percikan api las. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis pengelasan. Yang pertama, las oksiasetilin atau oksiasetilin welding. Pada las oksiasetilin, panas dihasilkan dari reaksi pembakaran antara gas asetilin dengan oksigen. Nyala yang terdiri dari 2 daerah atau zona, yaitu daerah pembakaran primer dan daerah pembakaran sekunder. Kelebihannya, pertama, peralatan lebih sederhana. Yang kedua, murah dan mudah dipindah. Kemudian kelemahannya, kecepatan pengelasan rendah sedangkan harga tinggi, maka daerah terpengaruh panas atau heat affected zone menjadi lebar dan terjadi perubahan dimensi. Yang kedua, las busur tungsten gas mulia. Proses pengelasan ini di mana sumber panas berasal dari loncatan busur listrik antara elektroda terbuat dari wolfram atau tungsten dan logam yang dilas. Sumber arus yang digunakan bisa AC maupun DC. Hai, namaku Gadis Elvira Amanda, MPM 190-320-116, akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis pengelasan dan pengertian dari mesin bor. Nah, jenis-jenis pengelasan yang ketiga ada las busur logam gas, yaitu suatu proses pengelasan di mana panas
berasal dari busur listrik antara elektroda yang sekaligus berfungsi sebagai logam yang terumpan dan logam yang akan dilas. Nah, yang keempat ada las busur elektroda terbungkus, yaitu suatu proses pengelasan di mana panas berasal dari busur listrik antara ujung elektroda dengan logam yang akan dilas. Nah, selanjutnya ada pengertian dari mesin bor. Mesin bor adalah suatu jenis mesin yang gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Saya Raffi Muhammad Noval, NPM 175. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bor meja. Mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil. Prinsip kerja mesin bor meja adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Bagian-bagian mesin bor meja atau mesin bor duduk adalah: yang pertama, dudukan atau base. Base ini merupakan penompang dari semua komponen mesin bor. Base letak paling bawah, menempel pada lantai, biasanya di baut. Pemasangannya harus kuat karena akan mempengaruhi keakuratan pengeboran akibat dari getaran yang terjadi. Selanjutnya ada tiang atau kolom, bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Kolom berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel untuk jalur gerak vertikal dari meja kerja. Selanjutnya ada meja, bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk mengakomodasi ketinggian pekerjaan yang berbeda, atau bisa berputar ke kiri dan ke kanan dengan sumbu poros pada ujung yang melekat pada tiang. Selanjutnya ada mata bor. Mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan adalah bor spiral, karena daya hantarnya yang baik, penyaluran serpi yang baik karena alur-alurnya yang berbentuk sekrup. Selanjutnya spindle, bagian yang menggerakkan cak atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Selanjutnya, kepala spindle merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan beberapa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakaiannya. Selanjutnya drill feed handle. Handle untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. Selanjutnya ada kelistrikan. Penggerak utama dari mesin bor adalah motor listrik. Untuk kelengkapannya mulai dari kabel power dan kabel penghubung, fuse atau sekring lampu, lampu indikator, saklar on off, dan saklar pengatur kecepatan. Selanjutnya ada ragum. Ragum adalah alat untuk mesin gurdi, digunakan untuk mencekam benda kerja pada saat akan dibor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Tulis Prasetya, NBM 1903 2010 156. Saya sini akan menjelaskan jenis mesin bor. Yang kedua, mesin bor tangan. Mesin bor tangan adalah mesin bor yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan dan bentuknya mirip pistol. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk melubangi kayu, tembok, maupun plat logam. Khusus mesin bor ini selain digunakan untuk membuat lubang, juga bisa digunakan untuk mengencangkan baut maupun melepas baut karena dilengkapi dua putaran, yaitu kanan dan kiri. Mesin bor ini tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, kapasitas, dan juga fungsinya masing-masing. Untuk yang ketiga, mesin bor tegak digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran lebih besar, di mana proses pemakaian dari mata bor dapat dikendalikan secara otomatis naik turun. Untuk perawatan mesin bor, sebuah mesin dalam menjaga performa kinerjanya juga membutuhkan perawatan yang intensif pada setiap komponen mesinnya. Adapun hal yang harus diperhatikan: pertama, pelumasan secara rutin untuk menghilangkan panas dan gesekan. Kedua, mesin harus dibersihkan setelah digunakan. Ketiga, chips harus dibersihkan menggunakan kuas. Keempat, test root, groove, spindle sleeve, belt, and pulley harus dibersihkan. Kelima, mesin diolesi dengan cairan anti karat untuk mencegah dari berkarat. Keenam, pastikan untuk alat pemotong berjalan lurus stabil sebelum memulai operasi. Ketujuh, jangan menempatkan alat-alat lain di meja pemboran.
8. Hindari pakaian longgar. 9. Perlindungan khusus mata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.